Yang melakukan itu adalah pejabat tinggi Polri yang sebenarnya kalau dihitung bintangnya itu seperti bintang 5. Kenapa tuh, Kadif Propam itu bintang 2. Tapi anak buahnya yang bintang 3, kepala bironya itu ada 3 yang seluruhnya tunduk pada ini. Dia yang meriksa atas perintah ini, apakah ini teruskan apa enggak. Atas perintah ini terus ditindak di sini, mau dihukum apa benar terserah sini. Sehingga rasan-rasannya itu kalau di Polri ya Pak Sambo itu memang praktis bintang 5 karena semuanya takut pada dia. Saya melihat Indonesia ini ya udah rusak secara struktural, teman-teman, masif. Ini bukan perkara yang orang-orang bilang 1-2 orang, bukan, teman-teman. Seperti yang Bapak Kapolri sudah bilang. Kapolri ini pintar, teman-teman. Dia udah tahu kok. Dia bilang apa? Ikan busuk dari kepalanya. Jadi kalau anak buahnya brengsek, kepalanya dipotong. Relasi-relasi seperti inilah yang mengganggu kinerja kepolisian gitu. Hanya saja yang perlu diwaspadai, ini jangan sampai juga kelompok ini dibersihkan, tapi akan muncul kelompok baru lagi yang nanti juga akan mengulang dengan tema serupa gitu loh. Karena tanpa ada pengawasan, tanpa ada membangun sistem yang lebih bagus, hal-hal ini akan terulang lagi. Tim SUS saat ini fokus untuk pembuktian ya, pasal yang sudah diterapkan adalah 340, Subsidiar 338, Yunto 55 dan 56. Fokus di situ. Ya, pembuktian baik secara material maupun secara formil. Karena itu yang justru nanti akan kita sampaikan baik ke JPU dan diuji nanti dalam proses persidangan yang terbuka. Kekaisaran Ferdy Sambo di Polri, Mahfud MD pangkat bintang 2 tapi kekuasaan Jenderal bintang 5. Irjen Ferdy Sambo mempunyai kekuasaan sangat besar di institusi Polri. Irjen Ferdy Sambo merupakan Jenderal bintang 2, namun dia berkuasa layaknya Jenderal bintang 5. Hal itu diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Untuk itu, kata mantan Ketua MK itu, perlu adanya pembenahan dan divisi Propam Polri terkait pembagian kewenangan yang lebih merata. Menurut dia, tidak boleh ada kesenjangan wewenang dalam tubuh kepolisian. Ia pun ingin agar ada pemisahan antara pihak yang mengatur, memeriksa, menghukum, dan mengeksekusi di Div Propam Polri. Selain itu, Mahfud juga menyoroti terkait rekrutmen pemimpin di Polri. Menurut dia, permasalahan dalam rekrutmen sekolah staf dan pimpinan lembaga, pendidikan dan pelatihan Polri juga harus dibenahi. Mahfud menegaskan rekrutmen taruna atau pendidikan untuk anggota kepolisian dapat diatur ulang. Menurutnya, rekrutmen tersebut harus dilakukan secara terbuka. Agar pembenahan itu bisa dijalankan, Mahfud akan membuat memorandum terkait penataan internal Polri. Memorandum itu akan ia kirim kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Mahfud berpandangan pembenahan itu cukup dilakukan di internal Polri, tidak perlu ada perubahan undang-undang tentang kepolisian dan perubahan status lembaga di bawah kementerian. Mahfud MD dengar geng Irjen Ferdy Sambo bergerak ke Jakarta. Jokowi beri perintah ini. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendengar selentingan kabar tentang manuver grup Irjen Ferdy Sambo sebelum ex-Kadif Propam Polri itu ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut Mahfud MD, grup Irjen Ferdy Sambo dari daerah-daerah datang ke Jakarta meski tidak ada penugasan. Diduga, anggota grup Ferdy Sambo itu sengaja datang ke Jakarta untuk menutupi kejadian penembakan terhadap Brigadir J. Mahfud MD juga mengaku mendengar anggota grup Irjen Sambo berupaya mengintervensi para penyidik yang melakukan penyusutan kasus tersebut. Dua hal yang dilakukan grup Ferdy Sambo, yakni menutupi dan mengintervensi, mengakibatkan berlarutnya penetapan suami Putri Candrawati itu sebagai tersangka. Berikutnya, Presiden Jokowi memanggil Mahfud MD dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk membahas penetapan tersangka yang berlarut-larut. Jokowi lantas memerintahkan Mahfud MD dan Pramono untuk menyampaikan kepada Jenderal Listio Sigit tentang pentingnya percepatan penetapan tersangka kasus pembunuhan tersebut. Mahfud MD, perintah itu sebenarnya menandakan Jokowi percaya kepada Jenderal Listio bisa mengungkap kasus penembakan secara transparan dan akuntabel. Mahfud menangkap pesan Presiden Jokowi bahwa jika mengungkapkan kasus ini tidak cepat, kepercayaan publik terhadap Polri akan hilang. Diketahui, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penembakan terhadap Brigadir J pada Selasa 9 Agustus kemarin. Satu tersangka diantaranya yakni Irjen Ferdy Sambo yang berperan sebagai penyuluh dan penyusun skenario dalam aksi menembak
terhadap Brigadir J. Selain Irjen Ferdi, tersangka lain dalam kasus yang sama ialah Richard Eliezer atau Baradae, Brigadir Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Riki dan Kuat membantu tindak pidana, sedangkan Baradae bertindak sebagai eksekutor Brigadir J. Polisi menjerat Irjen Ferdi, Riki, dan Kuat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP tentang ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Polisi di sisi lain menjerat Baradae dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Pura-pura gila, akhirnya Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, prediksi Komarudin jadi nyata. Irjen Ferdi Sambo Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat pada Jumat 19 Agustus 2022. Saat disampaikan oleh Irwasum Komjen Agung Budi Marioto, saat ini ada total 5 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Putri Chandrawati dinilai terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal ini menegaskan dugaan publik soal keterlibatan istri mantan Kadif Propam dan Kasat Gasus Polri Irjen Ferdi Sambo dalam kasus ini. Diketahui, kasus kematian Brigadir J dipenuhi kejanggalan sejak awal mencuat pada Senin 11 Juli 2022 lalu. Brigadir J sendiri dikabarkan tewas 3 hari sebelum kasus tersebut mencuat, yakni pada Jumat 8 Juli 2022 sore di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Disebutkan pada keterangan awal, Brigadir J diduga melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang memicu baku tembak dengan tersangka pertama Richard Eliezer atau Baradae. Atas adanya kejanggalan tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya membentuk tim khusus untuk mengusut kasus pembunuhan Brigadir J. Bongkar siapa saja jenderal nakal, geger Kaisar Sambo dan konsorsium judi kini jadi perhatian DPR. Komisi 3 DPR RI dijadwalkan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit dalam rapat pada pekan depan terkait perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J, di mana mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, Komisi 3 juga akan meminta penjelasan terkait munculnya isu kekaisaran Sambo dan konsorsium 303 di internal Polri. Rencananya Listio Sigit akan dipanggil pada Rabu 24 Agustus 2022 pekan depan. Desmond menilai spekulasi mengenai penuntasan kasus Ferdi Sambo tersebut sangat liar di media sosial dan menjadi konsumsi masyarakat luas. Namun, ia belum mengetahui kebenaran atas informasi yang beredar luas tersebut, termasuk soal isu Kaisar Sambo dan Konsorium 303. Kendati demikian, Desmond mengatakan pihaknya juga akan berhati-hati menyikapi benar atau tidaknya informasi yang begitu deras beredar belakangan ini. Diberitakan sebelumnya, Irjen Ferdi Sambo disebut memiliki kelompok yang sudah menjadi kerajaan di internal Mabes Polri. Hal inilah yang membuat hambatan penyelesaian kasus meninggalnya Brigadir J di rumah Irjen Ferdi Sambo. Ultimatum Kapolri Jenderal Sigit pecat Kapolda. Banding Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyasar anak buahnya. Listio Sigit akan mencopot Kapolda dan Kapolres yang tidak serius memberantas judi. Ancaman Kapolri tidak main-main menyoroti maraknya perjudian, termasuk judi via online. Ketegasan Listio Sigit muncul saat memberikan pengarahan melalui virtual kepada jajarannya di seluruh Indonesia Kamis 18 Agustus 2022. Mantan Kabareskrim Polri ini menyebut tidak akan segan-segan mencopot anggotanya yang tidak becus memberantas kegiatan tersebut. Selain perjudian, ultimatum itu juga diminta Listio dalam penanganan kasus tindak pidana lain. Di sisi lain, Listio menyebut meminta kepada seluruh jajarannya untuk menghindari potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik Korps Bayangkara. Hal ini untuk mengembalikan tingkat kepercayaan publik, untuk menjaga marwah Polri di mata masyarakat. Untuk informasi, kasus pembunuhan Brigadir J yang akhirnya menyeret mantan Kadif Propam Mabes Polri, Irjen Ferdi Sambo, memunculkan beragam rumor, termasuk masalah konsorsium 303 atau judi. Adapun konsorsium 303 judi merujuk pada pasal 303 KUHP menyangkut perjudian. Kapolda Sumut mengaku tak pernah terima uang dari bandar. Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak berjanji akan memberantas seluruh aktivitas perjudian di Sumut, baik judi konvensional maupun online. Jenderal Polisi Bintang 2 itu pun memastikan bahwa dirinya bersih lantaran tak pernah sama sekali menerima uang suap dari para bandar judi. Ditegaskan mantan Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi itu menyebut judi merupakan penyakit masyarakat yang harus benar-benar diberantas. Pasca menjelaskan bahwa dalam beberapa bulan terakhir pihaknya gencar memberantas judi. Terakhir, ia turun langsung menggerebek lokasi judi online di warung warna-warni yang berada di Kompleks Cemara Asli, Kecamatan Percut, Seituan. Bahkan kini pihaknya telah memblokir 107 rekening milik ABK.
tak main-main. Polda Sumur pun mengaku telah bekerja sama dengan PPATK guna menelusuri aliran uang judi tersebut.